Oke, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pada video kali ini, ibu akan menyampaikan materi kita bab 2, yaitu tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita masuk kepada makna tersebut, anak ibu harus tahu dulu apa isi daripada alinea yang pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, berdasarkan isi daripada alinea pertama tersebut, maka kita dapat melihat apa yang menjadi makna dari alinea pertama tersebut. Yaitu adanya dua dalil di dalam. Yang pertama dalil subjektif dan yang kedua dalil objektif. Yang dikatakan dalil subjektif itu yaitu adanya aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Berarti kalau kita melepaskan diri berarti kita melawan musuh, gitu ya. Kita tidak tinggal diam. Nah, itu namanya dalil subjektif, melakukan. Sedangkan yang kedua dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Itu bunyinya ya, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, di sini tersirat politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Bebas artinya bahwa kita tidak memihak kepada salah satu blok di dunia, baik blok barat dengan pahamnya liberal maupun blok timur dengan pahamnya komunis. Nah, negara kita adalah negara non-blok. Jadi bebas artinya kita tidak memihak kepada salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur. Nah, yang kedua aktif. Apa arti aktif di sini? Bahwa kita aktif melakukan perdamaian dunia. Nah, ini ditunjukkan dengan adanya pasukan perdamaian yang kita kenal dengan pasukan Garuda. Jadi pasukan Garuda ini adalah pasukan yang tujuannya untuk mendamaikan negara-negara yang sedang perang. Jadi itu makna dari alinea yang pertama. Baik, kita lanjut, kita masuk kepada alinea, makna daripada alinea yang kedua. Makna alinea kedua, kita bunyinya dulu. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, apa makna yang terkandung di sini? Bahwa perjuangan kemerdekaan telah sampai pada saat yang menentukan, sudah saatnya. Sama seperti kita kalau sedang berusaha, kalau memang belum rezeki, belum waktunya gagal berhasil, pastilah belum. Tapi kalau sudah waktunya, berarti sudah. Padahal dengan penjajahan yang cukup lama, akhirnya perjuangan telah sampai pada waktunya. Yang kedua, momentum yang tepat telah didapat untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi anak ibu, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tapi justru merupakan jembatan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang tertera pada kalimat yang ketiga, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau merdeka berarti kita bebas dari penjajahan, bersatu berarti kita tidak terpecah belah seperti tahun-tahun sebelum kita merdeka, sedangkan berdaulat artinya kita mempunyai kekuasaan penuh terhadap negara kita, dan arti makmur di sini adalah rakyatnya sejahtera. Itu makna alinea kedua. Kita lanjut makna alinea ketiga. Bunyinya dulu ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Pertama adalah pengakuan bangsa Indonesia akan kekuasaan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, adanya motivasi spiritual yang dimiliki bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Yang ketiga, pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jelas bahwa pada dunia ketiga ini kita yakin bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bayangkan hanya dengan menggunakan bambu runcing kita bisa merdeka. Jadi itu artinya kekuatan itu bukan dari semata-mata dari kita rakyat Indonesia, tapi ada izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini keyakinan, keimanan penekanannya kepada keimanan ya, spiritualnya, bahwa kita itu yakin bahwa apa yang kita raih semata-mata bukan karena kekuatan kita, tapi adalah juga karena izin atau ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari anak ibu. Sesuatu yang kita raih itu percayalah kalau memang izin dari atas atau izin dari Tuhan Yang Maha Esa, pasti segala sesuatunya akan kita raih. Yakinlah seperti itu memang hidup kita. Baik, kita lanjut ke alinea keempat. Bunyinya ya, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.